Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Amri. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi sistem operasi, yaitu deadlock pada sinkronisasi. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Secara sederhana, deadlock dapat terjadi dan menjadi hal yang merugikan jika pada suatu saat ada suatu proses yang memakai sumber daya dan ada proses lain yang menunggunya. Kemudian di dalam deadlock itu terdapat resource atau sumber daya. Resource ini terbagi dalam dua tipe. Yang pertama, preemptible resource, yaitu resource yang dapat dibersihkan dari proses yang menggunakannya tanpa efek yang buruk. Mudah diatasi dengan cara relokasi resource dari suatu proses ke yang lainnya. Yang tipe kedua yaitu non-preemptible resource, resource yang tidak dapat dibersihkan dari proses yang menggunakannya tanpa menyebabkan komputer fail atau gagal. Selanjutnya, penyebab atau karakteristik deadlock. Terdapat 4 karakteristik deadlock. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada satu proses pada suatu waktu. Yang kedua yaitu halt and wait, di mana kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga yaitu non-preemptive, di mana kondisi suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Yang keempat yaitu circular wait, yaitu kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Selanjutnya, penanganan deadlock. Terdapat 4 penanganan deadlock. Yang pertama yaitu pengabaian. Sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal istilah Ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Selanjutnya yang kedua yaitu pencegahan. Mencegah terjadinya salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya, memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Selanjutnya yang ketiga yaitu penghindaran. Memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadinya deadlock. Selanjutnya yang keempat yaitu pendeteksian dan pemulihan. Mendeteksi adanya deadlock kemudian memulihkan kembali sistem. Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak serta proses mana yang mengalami deadlock lalu pemulihannya. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan penghitungan deadlock untuk mencari shared memory. Di sini contoh soalnya. Dalam soal di bawah ini terdapat proses yaitu A, B, dan C. Kolom kedua hold resource diisikan 321. Kolom ketiga net resource atau sumber daya yang dibutuhkan memiliki need resource 453 dan terdapat shared memory sama dengan 1. Selanjutnya, cara penyelesaiannya itu pertama kita pinjam nilai pada shared memory bernilai 1, lalu kita tambahkan pada proses A di bagian hold resource bernilai 3. Setelah kita tambahkan, maka nilai hold resource akan bertambah menjadi 4, seperti ini. Ketika nilai hold resource bernilai 4, maka sekarang nilai shared memory juga bertambah menjadi 4. Selanjutnya, saat kondisi hold resource dan net resource sama-sama bernilai 4, maka akan terjadi proses destroy atau data akan dihancurkan, sehingga nilai berubah menjadi 0. Setelah terjadi proses destroy, maka nilai shared memory berubah menjadi 3.
Selanjutnya, untuk menghitung proses B, lakukan seperti proses A. Di hold research proses B ini, tadi hold research-nya 2. Karena set memori dipinjam ke hold research di B, sehingga nilai menjadi 5, dan set memori menjadi 1. Kemudian, dilakukan destroy karena nilai hold research dan net research bernilai sama, dan set memori menjadi 6. Karena di sini 5 tadi dimasukkan ke set memori lagi hingga 1 tambah 5 sama dengan 6. Untuk mencari proses C, lakukan seperti proses A dan B tadi. Di C ini awalnya datanya yaitu 1. Set memori dipinjam ke hold research di C sehingga nilai menjadi 3, dan set memori menjadi 4. Tadi set memorinya 6, dipinjam 2 agar net research dan hold research-nya sama, 3 sama 3, hingga set memorinya menjadi 4. Selanjutnya, dilakukan destroy karena nilai hold research dan net research bernilai sama, dan set memori menjadi 7. Karena 3 tadi dimasukkan kembali ke dalam set memori, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka set memori yang didapatkan yaitu 7. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.